Nah, halo guys, sekarang kita akan berangkat ke Gili Laba dari Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Uji coba ini dengan kawan-kawan pelaku pariwisata baru pertama kali. Biasanya jalan kemana Pak? Ini kan awalnya biasanya beroperasi dari Bali. Jadi dari sana ke Gili Trawangan, ke Gili Air, ya, ke Nusa Penida, ke Lembongan. Saya perwakilan dari Marina Srikandi, tetapi saya juga ketua bidang promosi Dewan Pimpinan Pusat Asita. Ya. Pak Edi, ini kan mencoba rute dari Probolinggo ke Gili Labak ini Pak. Ini bagaimana Pak untuk potensi dari para wisatawan Pak? Potensi wisatawan cukup cerah sebetulnya. Semuanya sekarang tergantung bagaimana kita memperkenalkan potensi yang ada ini. Jadi artinya promosinya memang harus gencar. Kita buat branding dulu bahwa Gili Laba ini adalah merupakan pulau yang patut untuk dikunjungi. Kemudian dilakukan advertisement. Selanjutnya dilakukan selling, penjualan. Nah, ini kita sekarang sudah dalam tahap advertisement dan penjualan. Makanya hari ini kita melakukan uji coba. Sekalian kita mengundang kawan-kawan pelaku pariwisata dari Jawa Timur karena mereka yang punya produk. Jadi menurut yang saya peroleh, setiap weekend itu orang Jawa Timur itu banyak sekali berkunjung ke pulau ini Sabtu Minggu. Cuman kendalanya mereka adalah jarak tempuhnya karena melalui darat makan waktu 5-7 jam. Belum kalau mereka menyeberang dari Sumeneb ke Gili Laba. Nah, setelah saya dan kawan-kawan pelaku pariwisata didukung oleh Bapak Kadispar Probolinggo dan Bapak Bupati Sumeneb sangat antusias mendengarkan dan melihat potensi yang ada ini. Makanya kami yakin bahwa potensi yang ada di Gili Laba ini bisa jadi tujuan wisata yang sangat internasional. Kalau jaraknya berapa tadi Pak dari Probolinggo ke sini? Dari Probolinggo tadi kita tempuh dalam waktu 2 jam. Ini nanti one way ya Pak? Kita akan usahakan supaya orang bisa one day tour ke sini.
Karena sementara ini kan orang-orang yang berkunjung ke Jawa Timur itu mereka cuma ke Bromo, malah nggak nginep di Bromo, pagi datang, siang langsung balik. Kami ingin mereka punya waktu tinggal yang lebih lama. Tapi untuk mengisi waktu tinggal yang lebih lama harus ada daerah tujuan wisata yang lain lagi. Soal kapal Pak, ini jenisnya apa Pak? Ini kapal ini istilahnya fast boat, gitu, kapal cepat. Kecepatannya maksimum speednya bisa 30 knot per jam. Tapi yang kita lakukan tadi cruising speednya 25 knot per jam. Daya tampung? Daya tampung yang ini sekitar, yang ini 80 penumpang. Tapi Marina Srikandi yang lain lagi ada yang daya tampungnya 150, ada yang 170. Sementara kita memang pakai yang kecil dulu melihat bagaimana kira-kira antusiasme pasar. Jadi kalau pasarnya berkembang, kita pun akan berkembang. Pak, ini kan sering dipakai di Terawangan gitu Pak. Mungkin dibanding daerah sana keindahannya bagaimana Pak dengan Gili Laba? Kalau keindahan saya sampaikan Gili Laba ini luar biasa. Pasirnya putih, airnya jernih, dan pulau ini nggak besar. Kalau kita keliling pulau ini jalan kaki kira-kira sekitar 30 menit. Jadi luar biasa. Dan sekeliling pulau itu kondisi pasir dan air lautnya sama. Sehingga di sini kasarnya kalau kita masuk ke air itu kuku kaki kita bisa kelihatan. Saking jernihnya. Dan untuk snorkeling saya kira cukup bagus, airnya cukup tenang, tidak ada ombak yang besar, tidak ada arus yang kuat. Jadi sangat nyaman untuk segala usia. Ke depan mungkin target wisatawan itu dari segi jumlah bisa ditargetkan berapa Pak? Target saya setiap ini jalan harus 80 orang. Jadi kalau satu minggu 2 kali 180 orang sampai 160 orang. Sementara Mbak ya. Oke. Per kepala berapa ya Pak? Ya. Per kepala. Per kepala ini kita belum yang ngitung itu kawan-kawan pelaku pariwisata Jawa Timur. Mereka yang punya hitung-hitungan. Ya. Tapi kita usahakan bahwa harga itu terjangkau, bukan saja oleh wisatawan mancanegara, tapi juga oleh wisatawan domestik. Karena menurut pengamatan kami, wisatawan domestik justru yang spending money-nya lebih tinggi.